Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, al-hadis au kama qol. Mustami'in mustami'at dimanapun berada, rahimakumullah, hamdan wa syukronillah. Pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kekuatan dohir batin sehingga kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak kita tetap berharap besok mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mustami'in mustami'at, kali ini kami akan memberikan beberapa hal terkait bagaimana cara kita berjihad di dalam Nahdlatul Ulama, baik secara amaliyah maupun secara ilmiah. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi ijtimaiyah diniyah, organisasi keagamaan. Oleh karenanya, salah satu syarat untuk kita bisa berjuang di Nahdlatul Ulama tidak lain dan tidak bukan kita harus memiliki ilmu untuk berjuang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Qanun Asasiyah Nahdlatul Ulama, yakni berjuang dengan ramah, berjuang dengan lemah lembut, berjuang dengan santun, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Oleh karenanya, kami ingin mengajak kepada para mustami'in mustami'at umumnya, wabil khusus nahdiyin nahdiyat, di dalam kita ini berjuang di Nahdlatul Ulama, jangan sekali-kali kita tidak memiliki ilmu bagaimana berjuang di Nahdlatul Ulama. Kita ingat ada sebuah hadis yang dikumpulkan oleh Hadratus Syekh Simbah Hasyim Al-Asy'ari, yang mana di sini diterangkan arba'ina hadisan tata'allaku bimabadi'i jam'iyati Nahdlatul Ulama. 40 hadis yang berhubungan awal-awal beliau akan mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bahkan di situ ada 40 hadis yang sudah dikumpulkan. Kami hanya mengutarakan beberapa hadis. Yang pertama, beliau memuat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang bunyi hadis adalah la tabku ala dini idza wallaitumuhu ahlahu walakini beku alaihi idza wallaitumuhu ghairu ahli. Janganlah engkau menangis kalau agama ini dipegang oleh orang-orang yang ahlinya, akan tetapi sebaliknya menangislah engkau jikalau agama ini sudah dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Mustami'in mustami'at, banyak sekali fenomena sekarang ini, orang yang bukan ahli agama kemudian memberikan fatwa, sehingga fatwa ini tidak hanya menyesatkan dirinya sendiri, akan tapi juga menyesatkan kepada orang lain. Dolun wa adollu, dia sendiri tersesat dan juga orang lain juga tersesat. Ini secara eksternal. Kemudian kalau kita melihat agama ini sudah dipegang oleh para ahlinya, maka kita amat-amat bahagia. Sebaliknya, jika agama ini dipegang oleh yang bukan ahlinya, maka menangislah. Ini yang
disimpan oleh Hadratus Syekh, kemudian dibuat 40 hadis yang berkaitan dengan pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maksudnya apa? Di dalam kita memperjuangkan Nahdlatul Ulama, kita harus betul-betul menguasai. Oleh karenanya seringkali Rois Suriah kita menyitir apa yang didawuhkan oleh guru besar kita, Mbah Ali Maksum Krapyak. Beliau memberikan statement bahwasanya di dalam berjuang Nahdlatul Ulama ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-ilmu wa ta'allum bi Nahdlatul Ulama. Di dalam kita memperjuangkan Nahdlatul Ulama itu harus memiliki ilmu, yang mana ilmu ini yang berkaitan penuh dengan tata cara Nahdlatul Ulama itu menyebarkan dan memperjuangkan serta mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu contoh, kita sering beramaliyah. Akan tetapi amaliyah kita ini kalau tidak kita dasari dengan ilmiah, maka amaliyah kita ini akan menjadi bahan cemoohan orang lain. Salah satu contoh, kita sering melakukan ibadah atau melakukan sebuah kegiatan tahlil bersama atau tahlil dengan para jamaah, yang mana mohon maaf dalam tanda kutip tahlil ini adalah identik dengan amaliyah Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya mari kita harus beramaliyah secara ilmiah. Kita cari nih bagaimana, kenapa, dan keutamanya apa kok tahlil ini di mana-mana kita lakukan. Kalau di desa-desa orang mau melahirkan tahlilan, mulai dari ngupati, mitoni. Kemudian orang yang meninggal pun juga demikian. Ada 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kegiatan-kegiatan tersebut yang dibaca, yang diamalkan adalah tahlil. Oleh karenanya untuk mempertahankan amaliyah Nahdlatul Ulama ini, mari kita kaji secara ilmiah. Ada sebuah kitab, kalau nggak salah judulnya adalah Kawakibul Lama'ah Diya'an li Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana disebutkan ada pertanyaan, kenapa sih tahlil itu kok dimulai dari suratul Ikhlas, kemudian surat Muawwidzatain, Falaq Binas, kemudian membaca surat awalnya surat Al-Baqarah, kemudian pertengahan Al-Baqarah, kemudian akhir Al-Baqarah. Kenapa kok tidak semuanya dibaca? Oleh karenanya di dalam kitab ini itu dikupas tuntas. Oh, fadilahnya surat Ikhlas itu begini loh. Kemudian asbabun nuzulnya itu begini loh. Kemudian awalnya surat Al-Baqarah itu begini. Kemudian ayat kursi yang dibaca di dalam tahlil itu juga fadilahnya begini. Sampai akhir daripada tahlil itu memiliki makna yang besar yang belum banyak kita pahami. Oleh karenanya kami mengajak kepada semua nahdi-nahdiyat, mari kita itu beramaliyah Nahdlatul Ulama, akan tetapi juga berilmiah di dalam Nahdlatul Ulama. Apapun yang kita laksanakan itu harus kita dasari dengan ilmu. Sebab Mbah Hasyim Asy'ari sudah wanti-wanti, la tabku ala dini idza wallaitumuhu ahlahu walakinibku alaihi idza wallaitumu wa ila idza wallaitumuhu ghaira ahlihi. Janganlah engkau menangis jikalau agama ini diserahkan kepada ahlinya, akan tetapi menangislah kalau agama itu dipegang oleh bukan ahlinya. Oleh karenanya fenomena yang sekarang ini terjadi, banyak orang yang ngaku ulama, bahkan mengaku aswaja, kemudian membaca sebuah ayat Al-Quran, mentafsiri Al-Quran dengan kehendak nafsunya, sehingga apa yang terjadi? Kekacauan terjadi di mana-mana. Kenapa demikian? Karena mereka ini berfatwa tanpa dengan ilmu. Ketika berfatwa tanpa dengan ilmu, maka fatwanya ini menyesatkan, begitu juga fatwa ini juga menyesatkan orang lain. Salah satu contoh, ada orang yang ngaku ulama,
kemudian mentafsiri ulama itu apa, kemudian mentafsiri ayat yang menjelaskan ulama dengan berbagai tafsir yang menurut kehendak mereka sendiri. Inilah yang kemudian sudah dipikirkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari 100 tahun atau 70 tahun yang lalu. Ini sudah dipikirkan oleh Mbah Hasyim. Bahkan 100 tahun yang lalu, jikalau agama sudah dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka hancurlah agama tersebut, dan layaklah kita untuk menangis jika terjadi seperti itu. Mustami'in mustami'at, di dalam kita berjuang di Nahdlatul Ulama perlu kami sampaikan agar menjadi motivasi kita, karena berjuang di Nahdlatul Ulama itu adalah sifatnya khidmah, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari maliyah, kedudukan, bukan untuk mencari materi, akan tapi betul-betul khidmah li jam'iyati Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kami mengingatkan pada diri sendiri, lebih-lebih kepada handetolan dimanapun berada. Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari sudah memperingatkan kepada kita, ma asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuhu. Kalau sesuatu itu dimulai dengan niat yang baik, insya Allah endingnya juga akan baik. Akan tetapi kalau sesuatu itu diniati tidak baik, maka tunggu saja, endingnya juga tidak baik. Kalau kita ini ingin menjadi pengurus NU, tetapi niatnya sudah tidak baik, maka lihatlah di perjalanan di saat khidmah di Nahdlatul Ulama, jelas nanti akan banyak sekali rintangan-rintangan. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita khidmah di Nahdlatul Ulama itu semata-mata hanya li'i'la'i kalimatillah ala thariqati ahli sunnah wal jamaah nadiyah, insya Allah ulama-ulama muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini akan memberikan petunjuk, mengarahkan kepada kita bagaimana kita itu berdakwah lewat Nahdlatul Ulama yang betul. Insya Allah kalau kita betul-betul mengikuti apa yang didakwakan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, insya Allah perjuangan kita di Nahdlatul Ulama itu akan sesuai harapan beliau. Kemudian perlu kami mengingatkan bahwasanya berjuang di Nahdlatul Ulama itu perlu pengorbanan. Ada 3 pengorbanan yang harus kita lakukan di saat kita berjuang di Nahdlatul Ulama. Yang pertama, kurban waktu. Coba kita bayangkan, menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, menjadi warga Nahdlatul Ulama, setiap waktu, setiap seminggu sekali, bahkan sering sekali mengadakan rapat, mengadakan istighosah, mengadakan tahlil masal, mengadakan mujahadah, yang mana waktu-waktu ini jelas akan menyita sebagian dari waktu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena apa? Kita harus betul-betul kurban, yakni kurban waktu. Apalagi banyak sekali kegiatan diadakan di hari Ahad. Padahal kita ketahui banyak sekali hari Ahad ini digunakan untuk hari keluarga. Namun karena kita sudah komitmen untuk berjihad ala thariqati Nahdlatul Ulama, ala thariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, maka apa? Kita harus sanggup untuk mengorbankan sebagian waktu yang kita miliki. Kemudian kurban materi. Setidaknya orang berjihad di Nahdlatul Ulama itu, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak menguntungkan dalam tanda kutip. Akan tetapi kita harus ingat, di balik pengorbanan waktu, pengorbanan materi, Mbah Hasyim Asy'ari sudah memberikan sebuah statement. Beliau mengatakan, sing sapa wonge gelem ngopeni NU, tak aku dadi santriku, lan tak dongakne sak anak putune husnul khotimah. Kata-kata husnul khotimah keluar dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari yang sebagian orang mengatakan min ba'di auliyaillah. Maka apa? Nilainya itu tiada tara dibanding sedikit pengorbanan kita yang kita berikan kepada Nahdlatul Ulama. Sedikit sekali waktu yang kita korbankan untuk Nahdlatul Ulama, tapi masih banyak sekali waktu-waktu yang kita gunakan
bukan untuk Nahdlatul Ulama. Kemudian pengorbanan yang ketiga adalah pengorbanan perasaan. Menjadi seorang warga Nahdlatul Ulama harus berani korban perasaan. Semisal contoh, ketika ada pemilihan entah itu ranting, entah itu MWC atau PCNO atau bahkan sampai di PBNO, maka masing-masing dari individu warga NU itu memiliki idola untuk dijagokan. Akan tetapi di dalam Nahdlatul Ulama itu adalah dalam bentuk musyawarah untuk menentukan seorang pemimpin. Dikarenakan musyawarah, maka apa? Suara yang terbanyaklah yang harus disepakati. Oleh karenanya tidak mungkin satu persatu kehendak dari para warga Nahdlatul Ulama ini bisa ditampung. Oleh karenanya kebetulan idola kita nggak diterima nih, nggak jadi nih, maka kita korban perasaan. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus rela dan sanggup untuk korban perasaan, sehingga kita akan betul-betul dianggap menjadi santri daripada Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari. Yang terakhir, di dalam kita berjihad di Nahdlatul Ulama, jangan sekali-kali kita tidak memiliki, pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhlak. Karena Nahdlatul Ulama itu mendahulukan akhlak daripada yang lainnya. Oleh karenanya para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para pendiri Nahdlatul Ulama ini akhlaknya yang dikedepankan, bukan otaknya, bukan akalnya, akan tetapi etika, sopan santun, baik itu di dalam muasyarah, baik itu di dalam jihad, baik itu di dalam berorganisasi, semuanya itu menggunakan akhlak-akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti dan harus kita patuti bersama. Oleh karenanya, insya Allah kalau kita menyadari bahwasanya jihad di NU itu penuh dengan pengorbanan, 3 pengorbanan tadi, dan di NU itu kalau mau berjihad harus memiliki ilmunya, sehingga kita bisa beramaliyah tapi juga yang ilmiah. Insya Allah ketika semuanya itu jihad itu kita dasari dengan akhlak yang terbaik, akhlak yang terpuji, maka terwujudlah cita-cita Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadikan Nahdlatul Ulama ini diterima di semua kalangan. Semoga kita semua bisa berjihad di Nahdlatul Ulama sesuai dengan yang diharapkan para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan akhirnya kita diakui menjadi santri beliau dan didoakan menjadi orang yang husnul khotimah, tidak hanya diri sendiri kita, akan tetapi keluarga kita. Amin Allahumma amin. Demikian, banyak sekali kekurangan kekhilafan, mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.